Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Video kali ini kita lanjut di part kedua perjalanan kita menuju ke Solo Selatan. Lebih tepatnya menuju ke kawasan Seribu Rumah Gadang. Bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan kita di part kedua ini. Di part 1 kita sudah melakukan perjalanan melihat hamparan teh yang sangat luas sekali teman-teman. Dan kita juga melewati danau kembar, danau di atas yang terletak di Alahan Panjang. Dan untuk sekarang ini kita masih berada di kawasan Kabupaten Solo untuk menuju ke kawasan Kabupaten Solo Selatan. Jadi seperti apa keseruan video kali ini? Ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Sekarang ini telah menunjukkan jam 12:15 ini teman-teman. Kita sudah memasuki daerah Lolo ini. Masih di kawasan Kabupaten Solo. Jadi ini kita masih panjang sekali untuk perjalanan kita menuju ke kawasan Seribu Rumah Gadang. Untuk keadaan jalan di daerah Lolo ini alhamdulillah ini sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat berbeda dengan di daerah Ayi Dingin yang kita lewati di part pertama tadi. Jadi ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita, nanti kita akan menuju ke Surian dulu ini. Nah, ini di daerah Lolo alhamdulillah jalan sangat bagus sekali ini teman-teman. Nanti kita juga akan melihat seperti apa juga di daerah Surian untuk keadaan jalan yang akan kita lewati. Nah, ini kita bertemu dengan truk Pertamina di daerah Lolo ini ya teman-teman. Dan untuk keadaan jalan di sini, jalan menuju ke Kabupaten Solo Selatan kurang lebar kayaknya ya teman-teman kalau melihat truk segede ini. Nah, ini bertemu dengan lawan arah, harus pelan-pelan ini dikarenakan jalan agak kurang lebar kayaknya kalau truk gede saling bertemu. Dan ini kita akan terus lanjut lagi perjalanan kita ini. Harus pelan-pelan ini abang ngebolang dikarenakan jalan juga lumayan sekali untuk turunannya. Nah, ini di sebelah kiri kita ini kayaknya rest area ya teman-teman. Jadi kita bisa istirahat di sini kalau terlalu capek melakukan perjalanan. Dikarenakan dari tadi lumayan panjang untuk turunannya teman-teman. Tapi ini kita tidak istirahat di sini dikarenakan kita santai-santai saja dari tadi teman-teman. Jadi kita tidak usah istirahat. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita, gaskan menuju ke Solo Selatan. Nanti kita istirahatnya di masjid saja teman-teman, dikarenakan sebentar lagi akan masuknya waktu sholat zuhur. Jadi sekalian kita istirahat sebentar. Alhamdulillah ini di daerah Lolo ini sangat bagus sekali untuk jalannya ya teman-teman. Kayaknya ini baru dilakukan pengaspalan.
Dan sekarang ini telah masuknya waktu sholat zuhur ya teman-teman, dan sangat berkebetulan sekali di sebelah kanan kita ini ada masjid. Jadi kita akan sholat zuhur dulu di sini. Nah, ini kita akan masuk ke perkarangan masjid ya teman-teman. Ini berada di Masjid Thoibah yang berada di daerah Lolo ini. Dan ini kita akan parkir motor dulu. Ini kita akan sholat dulu di Masjid Thoibah Aye Janih Lolo ini ya teman-teman. Sholat zuhur dulu ini. Nah, ini kita telah selesai melakukan sholat zuhur berjamaah tadi teman-teman. Sekarang menunjukkan jam 12:37. Kita masih berada di Kenagarian Lolo ini, masih di Kabupaten Solo. Nah, itu di depan kita terlihat penampakan dari rumah adat ini. Masjid Thoibah Aye Janih Lolo, Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Solo. Yuk kita gaskan lagi menuju ke Solo Selatan. Sekarang ini kita sudah meninggalkan Nagari Lolo dan memasuki ke Nagarian Surian. Dan ini juga ada tulisan Nagari Surian di atas kita ini. Berarti sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan perbatasan antara Kabupaten Solo dengan Kabupaten Solo Selatan. Jadi untuk Kabupaten Solo berakhirnya di Nagari Surian ini teman-teman. Setelah itu kita akan bertemu dengan Nagari Saribu Rumah Gadang, atau yang lebih dikenal dengan Kabupaten Solo Selatan ya teman-teman. Yuk kita gaskan lagi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan perbatasan, dikarenakan ini nagari terakhir di Kabupaten Solo untuk arah menuju ke Solo Selatan. Nah, sekarang ini kita memasuki pusat keramaian di Nagari Surian ya teman-teman. Dan ini di sebelah kiri kita ini lapangan bolanya ini. Itu juga terlihat SMP Negeri 1 yang terletak di daerah Surian ini. Dan di sebelah kanan kita ini kantor camat dari Kecamatan Pantai Cermin atau di daerah Surian ini ya teman-teman. Jadi kantor camatnya berada di daerah Surian. Dan ini kayaknya kita melewati pasar daerah Surian ya teman-teman. Juga sangat ramai sekali ini yang berjualan di kiri kanan kita ini. Kita juga kurang tahu kalau untuk hari pasar di daerah Surian ini. Kayaknya hari ini bukan hari pasarnya ya teman-teman, dikarenakan tidak terlalu ramai ini di kiri kanan perjalanan kita ini. Yuk kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita juga akan sampai di Kabupaten Solo Selatan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as
Yes, the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Nah, ini di sebelah kiri kita ini sudah terlihat penampakan dari rumah adat Sumatera Barat ya teman-teman. Nanti di Kabupaten Solok Selatan kita akan melihat 1000 rumah gadang nantinya. Jadi seperti apa keseruannya, ikutin terus keseruan video ini ya teman-teman. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Nah, ini kita sudah bertemu dengan perbatasan ya teman-teman, dan alhamdulillah ini kita telah sampai di kawasan Kabupaten Solok Selatan. Sekarang ini menunjukkan jam 12:56 ini. Berarti estimasi perjalanan kita dari Nagari Kotogae, lebih tepatnya di Kabupaten Solok, sampai ke Kabupaten Solok Selatan ini lebih kurang 2,5 jam perjalanan teman-teman, dengan perjalanan santai. Dan untuk menuju ke kawasan 1000 rumah gadang kayaknya ada waktu 25 menit lagi nantinya kita akan menuju ke kawasan 1000 rumah gadang. Jadi lebih kurang 3 jam perjalanan untuk menuju ke kawasan 1000 rumah gadang. Nah, ini sudah terlihat untuk penampakan rumah gadang di daerah Solok Selatan ya teman-teman. Nanti kita akan melihat 1000 rumah gadang nantinya di kawasan daerah Muaro Labuh kalau nggak salah nantinya teman-teman. Dan di sini kita bertemu dengan gapura perbatasan ya teman-teman. Jadi kita akan berhenti sebentar di sini. Nah, ini kita telah sampai di perbatasan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan. Ini gapuranya ini teman-teman. Jam 12:58 kita telah sampai di perbatasan. Hawanya di sini masih sejuk ya teman-teman, tidak terlalu panas ini. Kita abadikan dulu momennya sama Abang Ngebolang ini. Nanti setelah ini baru kita lanjut lagi. Bagus juga untuk perbatasannya ya teman-teman, ada gapura seperti ini. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Bismillah ini. Selamat datang di Kabupaten Solok Selatan, Nagari 1000 Rumah Gadang. Wow, ini kita kayak memasuki batas provinsi ya teman-teman. Sangat bagus sekali untuk gapuranya tadi. Dan ini kita akan menikmati kawasan Kabupaten Solok Selatan. Nantinya kita akan berkunjung ke Nagari 1000 Rumah Gadang.
Ini di sebelah kanan kita ini kita melewati pasar Sungai Kalu yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan ini teman-teman. Dan ini juga terlihat penampakan indah dari langit yang sangat cerah sekali dan juga banyak pohon pinang di sebelah kanan kita ini teman-teman. Wow, keren. Untuk jalan juga sangat bagus sekali di kawasan Solok Selatan ini. Wah, di perjalanan kita kali ini di sebelah kiri kita juga ditemani dengan aliran sungai yang sama panjangnya dengan perjalanan kali ini teman-teman. Jadi dari tadi kita ditemani dengan aliran sungai yang lumayan panjang juga. Wow, mantap, keren sekali ini. Sangat sejuk sekali perjalanan hari ini. Jadi ini dari tadi kita di sepanjang perjalanan ditemani dengan sungai juga ya teman-teman. Jadi ini persis kita berada di sebelah sungai. Yuk kita lanjut lagi dan pemandangannya juga sangat asri sekali di Kabupaten Solok Selatan ini. Wah, ini di depan ini kita bertemu dengan gapura apa-apa ini namanya teman-teman. Ini mungkin bertanda kita sudah memasuki kawasan 1000 rumah gadang ya teman-teman. Yuk kita lihat ke depan sana. Kita juga kurang tahu itu apa namanya. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini di sebelah kanan kita ini sudah terlihat penampakan dari rumah gadang. Jadi ini sebentar lagi kita juga akan menemukan banyak rumah gadang di kawasan ini teman-teman. Nah ini di sebelah kiri juga sudah terlihat rumah bagonjong. Jadi di sepanjang perjalanan kita ini kita akan bertemu dengan rumah-rumah beratap gonjong atau yang lebih dikenalnya rumah gadang ya teman-teman.
sekarang ini kita telah sampai di daerah Muaro Labuh ini teman-teman. Berarti sebentar lagi kita juga bertemu dengan kawasan 1000 Rumah Gadang. Nah, ini di sebelah kiri kita ini juga terlihat Pertamina. Ini banyak sekali yang antri solar kayaknya ya teman-teman. Dan tidak jauh dari Pertamina ini kita juga bertemu dengan Pasar Muaro Labuh teman-teman. Jadi untuk pasarnya berada di sebelah kiri kita ini. Kita akan masih lurus saja ke depan sana menuju ke kawasan 1000 Rumah Gadang. Sekarang ini kita telah berada di pusat keramaian di daerah Muaro Labuh ini teman-teman. Dan ini terlihat di sebelah kanan kita ini gedung yang sangat megah sekali. Ini kita juga kurang tahu ini gedung apa ini teman-teman. Dan tidak jauh dari gedung ini kita akan melewati taman kota dari daerah Muaro Labuh ini. Jadi ada tamannya ya teman-teman di sebelah kiri kita ini. Dan sekarang ini kita akan terus lanjut lagi perjalanan kita. Kita ambil ke kiri ini ya teman-teman. Jadi bundar di Taman Kota Muara Labuh ini. Seperti ini untuk keadaan taman di siang hari ini tidak terlalu ramai ya teman-teman. Mungkin ramainya di sore hari. Di sini kita akan ambil ke kanan ini. Dan ini di sebelah kiri kita ini juga terlihat penampakan dari Rumah Gadang ini teman-teman. Jadi ini kita sudah memasuki kawasan 1000 Rumah Gadang ya teman-teman. Sudah terlihat beberapa rumah gadang di setiap perjalanan kita ini untuk menuju ke kawasannya. Nanti kita akan bertemu dengan banyak rumah gadang di depan sana. Jadi ikutin terus keseruan perjalanan kita ya teman-teman. Di sebelah kanan kita sudah bertemu dengan menara tadi teman-teman. Dan ini tidak jauh dari menaranya kita akan bertemu dengan tulisan kawasan 1000 Rumah Gadang. Jadi ini kita telah sampai di kawasan 1000 Rumah Gadang teman-teman. Dan kita akan masuk ke dalam sana. Kayaknya ini kita akan cari makan siang dulu. Dan setelah itu baru kita explore untuk kawasan 1000 Rumah Gadang ini ya teman-teman. Jadi ini kita akan cari makan siang dulu. Setelah itu baru kita akan explore ke dalam sana untuk kawasan 1000 Rumah Gadang ini teman-teman. Dikarenakan sekarang telah menunjukkan jam 1:32. Dan ini di sebelah kiri ini untuk menara dari Rumah Gadang ya teman-teman. Nanti kita juga akan berkunjung ke sana. Jadi ini kita akan cari makan siang dulu di kawasan 1000 Rumah Gadang ini. Dari perbatasan kabupaten tadi sampai ke kawasan 1000 Rumah Gadang ini lebih kurang 30 menit perjalanan teman-teman. Dan ini kita telah sampai kembali di Taman Kota daerah Muara Labuh ini ya teman-teman. Ini kita tadi melihat ada pasar kuliner. Apakah sudah ada yang berjualan nasi di sebelah kiri ini? Ternyata belum ada teman-teman. Kita cari di depan sana saja untuk makan siang kali ini. Setelah selesai makan siang nantinya baru kita akan melakukan explore kawasan 1000 Rumah Gadang ini ya teman-teman. Jadi ini kalau kita bertemu rumah makan kita langsung berhenti saja ini teman-teman. Nah ini di sebelah kanan kita ini terlihat ada yang berjualan nasi. Jadi kita akan makan siang saja di sini ya teman-teman. Lumayan ramai juga ini yang berbelanja. Yuk kita makan dulu. Ini kita sudah pesen ayam rendang sama ayam lado hijau ini teman-teman bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel. Yuk makan dulu ya bang. Dan ini kita akan makan siang dulu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini kita sudah selesai makan siang tadi teman-teman. Pakai ayam rendang sama ayam lado hijau tadi kena 30.000.
Alhamdulillah ini Sumatera Tengah sudah terisi teman-teman, dan saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Kalau Sumatera Tengah sudah terisi, kita akan semangat lagi untuk eksplor kawasan 1000 rumah gadang ini yang terletak di daerah Muaro Labuh ini ya teman-teman. Yuk kita akan bismillah lagi melanjutkan perjalanan kita untuk melihat seperti apa dari kawasan 1000 rumah gadang yang terletak di kawasan Kabupaten Solok Selatan ini. Balik lagi nih ya teman-teman, kita akan kembali melewati taman kota dari daerah Muaro Labuh ini. Jadi sudah 3 kali ini kita melewati taman kota ini. Dan sekarang ini kita akan langsung untuk melanjutkan perjalanan kita ke kawasan 1000 rumah gadang yang terletak di daerah Kota Baru nantinya teman-teman. Jadi ini kita masih belok ke kiri ini. Nah, ini masih terlihat sangat sepi sekali di taman kota di siang hari ini teman-teman. Kita akan belok ke kanan kembali. Di sebelah kanan kita ini kita melewati Polsek Sungai Pagu ya teman-teman, dan kita akan masih lurus saja ke depan sini untuk menuju ke kawasan 1000 rumah gadang. Dan dikarenakan video ini sudah terlalu panjang teman-teman, jadi untuk eksplor kawasan 1000 rumah gadang kita sambung di part ketiga saja. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Setelah ini di part ketiga kita akan eksplor keseluruhan dari kawasan 1000 rumah gadang ini ya teman-teman. Dan banyak maaf akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.